Sebuah kabar menggemparkan baru saja meledak dari Kuala Lumpur, Malaysia, dan ini bukan sekadar rumor atau wacana kosong. Tak ada angin, tak ada hujan, Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara mengejutkan telah meluncurkan sebuah terobosan yang akan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara selamanya. Ini adalah pengumuman yang sontak membuat negara-negara tetangga yang selama ini merasa superior langsung panas dingin. Di hadapan para petinggi sepak bola regional, Infantino tidak sedang membicarakan Piala Dunia atau Piala Asia AFC yang sudah ada. Ia mengumumkan sebuah turnamen baru yang spesifik dirancang khusus untuk 11 negara Asia Tenggara dan yang paling krusial, turnamen ini akan berada di bawah naungan resmi FIFA. Ya, Anda tidak salah dengar, ini bukan lagi sekadar turnamen persahabatan regional, ini adalah kompetisi resmi FIFA, bencana bagi rival, berkah bagi Garuda. Kenapa kabar ini langsung membuat negara tetangga ketar-ketir? Jawabannya sederhana, dominasi palsu mereka terancam berakhir. Selama puluhan tahun, negara seperti Malaysia dan Vietnam cenderung meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Mereka menganggap tim mereka adalah yang terbaik di ASEAN, sebuah kesombongan yang dibangun di atas fondasi rapuh. Mereka meremehkan kita karena satu alasan krusial. Timnas Indonesia tidak pernah bertanding dengan kekuatan penuh. Musuh bebuyutan kita di ASEAN belum pernah sekalipun menghadapi the real Timnas Indonesia. Mereka terbiasa melawan skuad yang tidak lengkap, skuad yang pemain kuncinya tertahan di Eropa karena turnamen yang mereka banggakan, Piala AFF, tidak lebih dari sekadar turnamen antar kampung yang tidak diakui dalam kalender resmi FIFA. Kini, era mengemis izin klub telah berakhir. Dengan diresmikannya turnamen baru FIFA ini, statusnya setara dengan kualifikasi Piala Dunia. Klub-klub Eropa tidak punya pilihan selain melepas pemain. Nah, dengan adanya FIFA Asian Cup ini, tentunya akan lebih baik karena di bawah kontrol FIFA. Jadi ini pasti masuk dalam agenda FIFA. Kalau dengan Piala AFF itu tidak masuk dalam agenda FIFA. Dan ini menyulitkan bagi pemain-pemain abroad kita kalau bergabung untuk bisa bermain di tim nasional karena mereka tidak diizinkan oleh klub ya di saat akan melakoni laga di Piala AFF. Sekarang dengan adanya FIFA Asian Cup ini memudahkan bagi JIS dan kawan-kawan untuk memperkuat tim Garuda kita. Ya, untuk berlaga di ajang ini. Dengan adanya FIFA Asian Cup ini itu sudah dirancang dengan baik ya oleh Infantino dan tentunya dengan orang-orang yang di FIFA bahwa setiap penyelenggaraan ya harus itu mengikuti di FIFA Match Day. Artinya dengan FIFA Match Day ini semua klub wajib melepaskan pemain-pemain dimanapun itu untuk membela negara masing-masing. Ya, termasuk dengan pemain-pemain abroad kita kan banyak kan, Verdong di Lille, Jai di Sassuolo, Emil di Cremonese, ada Martin Paes ya, kemudian di Dallas sana, belum lagi dengan pemain-pemain yang bermain di Eredivisie, Justin Hapner, ada Dean James ya. Itu kita akan lihat nantinya mereka bisa berpartisipasi di Piala Dunia dan saya yakin karena ini kan memang agenda resmi FIFA. Nah, jika memang betul juga nanti ini terjadi ya FIFA Asian Cup ini, maka semakin gak sabar ya menanti pertandingan big match antara Indonesia melawan Malaysia dengan skuad yang terbaru. Karena kalau pakai skuad yang lama kemarin, Indonesia jelas terlalu superior. Iya. Karena bisa ngebantai Malaysia dengan skor telak 4-1, padahal mereka pakai pemain full naturalisasi, banyak pemain naturalisasi. Sedangkan kita cuma pemain lokal yang banyak main di Liga 1. Tapi kita bisa ngebantai mereka, padahal kita pemain muda, tapi mereka bisa ngebantai Malaysia, comeback lagi malam 4-1. Dan apalagi dengan skuad yang bisa kita bilang cukup melimpah saat ini ya, yang mana timnas Indonesia lagi badai-badainya, lagi ngeri-ngerinya, sedangkan Malaysia sedang lagi diterpa isu masalah ya, 7 pemain Amerika Latin mereka yang dianggap itu apa ya, pemalsuan dokumen lah, skandal tipu-tipu. Nah, ini juga menarik gini. Ini adalah mimpi buruk bagi Malaysia dan Vietnam, namun menjadi berkah luar biasa yang telah lama dinantikan oleh 700 juta penggemar sepak bola di kawasan ini, sebuah angka yang diakui Infantino sebagai pasar paling potensial dan penuh energi di dunia. Keuntungan 1, pasukan Ultimate Diaspora, alarm bahaya untuk lawan. Inilah keuntungan pertama yang akan menjadi mimpi buruk absolut bagi lawan-lawan Indonesia. Skuad penuh.
Selama ini, masalah klasik yang menghantui PSSI dan fans timnas adalah pemanggilan pemain diaspora. Kita dipaksa melihat pemain seperti Sandy Walsh atau Elkan Baggott harus memilih antara klub atau negara hanya karena Piala AFF dianggap turnamen level rendah oleh klub-klub Eropa. Jika ajang ini resmi bergulir di bawah payung FIFA, maka ceritanya 180 derajat berbeda. Klub wajib melepas pemain. Drama penolakan klub resmi tamat. Bayangkan nama-nama ini berbaris di lapangan hijau mengenakan seragam merah putih secara bersamaan tanpa ada drama perizinan. Kita bicara tentang Jay Idzes yang kokoh di lini belakang, Kelvin Verdonk yang menyisir sisi kiri, Kevin Dix yang punya visi bermain Eropa, Joey Pelupessy sebagai jangkar, hingga Ragnar Orat-Manggoen dan Dean James yang menambah daya gedor. Ini bukan lagi skuad seadanya. Ini adalah komposisi terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Malaysia, Thailand, atau Vietnam yang terbiasa menghadapi skuad U23 kita atau tim tanpa diaspora lengkap, kini harus berhadapan dengan timnas Indonesia versi Ultimate. Kualitas permainan akan meningkat drastis, bukan hanya karena skill individu, tapi karena stabilitas taktik dan mentalitas pemenang yang mereka bawa dari kompetisi level tertinggi Eropa. Singkatnya, jika turnamen ini resmi, tak ada lagi alasan tim belum lengkap, Garuda akan terbang dengan sayap penuh. Keuntungan 2, roket peluncur ranking FIFA. Keuntungan kedua bahkan jauh lebih strategis dan berdampak jangka panjang. Ranking FIFA Indonesia akan meroket. Inilah masalah klasik yang membelenggu negara-negara Asia Tenggara. Kita terjebak dalam stagnasi ranking karena minimnya turnamen resmi yang menyediakan poin signifikan. Sehebat apapun performa Indonesia di Piala AFF, sekeras apapun perjuangan pemain, itu tidak berdampak pada posisi kita di ranking dunia. Piala AFF tidak memberikan poin resmi, artinya kita seperti berlari kencang di atas treadmill, berkeringat, kelelahan, tapi tidak bergerak maju 1 cm pun di mata dunia. Namun, dengan hadirnya turnamen resmi FIFA di ASEAN ini, semua hasil pertandingan akan masuk dalam hitungan sistem poin FIFA. Setiap gol, setiap tackle, dan setiap kemenangan kini memiliki bobot poin yang sesungguhnya. Setiap kemenangan melawan Thailand, Vietnam, atau bahkan Malaysia kini akan menambah poin signifikan bagi Indonesia. Ini adalah perang poin, bukan sekadar perang gengsi. Lupakan target menembus 130 besar dengan performa skuad Garuda yang mulai stabil di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kombinasi pemain lokal dan diaspora ini akan menjadikan target menembus 100 besar dunia terbuka sangat lebar. Peningkatan ranking ini bukan hanya soal gengsi atau prestige. Ranking tinggi adalah paspor Indonesia untuk diundang ke turnamen internasional yang lebih bergengsi. Ranking tinggi akan meningkatkan nilai komersial liga kita. Dan yang terpenting, ranking tinggi akan memperkuat posisi Indonesia dalam undian drawing, kualifikasi Piala Dunia, atau Piala Asia AFC. Ini adalah cara kita mengubah cara dunia memandang sepak bola Indonesia dari tim kuda hitam menjadi tim yang benar-benar diperhitungkan. Keuntungan 3, mengakhiri kutukan raja tanpa mahkota. Dan inilah keuntungan ketiga yang mungkin paling membangkitkan semangat dan emosi publik. Peluang emas meraih trofi resmi. Pertama, selama puluhan tahun Indonesia terpaksa menyandang status menyakitkan sebagai raja tanpa mahkota di kawasan Asia Tenggara. Kita adalah spesialis runner-up Piala AFF, tim yang selalu hampir juara, namun tak pernah benar-benar sampai di puncak. Kita sudah muak dengan medali perak. Kita sudah lelah dengan gelar tim yang selalu hampir. Publik Indonesia haus akan piala, tapi bukan sembarang piala. Kita butuh piala yang diakui oleh dunia, bukan hanya oleh ASEAN. Dan turnamen FIFA ASEAN inilah jawabannya. Kenapa trofi ini akan jauh lebih bermakna daripada Piala AFF? Karena jika turnamen ini resmi di bawah FIFA, semua tim akan turun dengan kekuatan terbaik mereka. Tidak akan ada lagi alasan menurunkan skuad muda, atau hanya turnamen uji coba dari negara-negara pesaing. Federasi mereka akan dipaksa menurunkan tim utama, sama seperti Indonesia yang akan tampil dengan kekuatan diaspora penuh. Dan jika Indonesia dengan skuad terbaiknya sukses meraih gelar juara di turnamen ini, maknanya akan sangat besar. Ini bukan hanya soal menghapus dahaga gelar puluhan tahun. Ini adalah pengakuan internasional. Ini adalah simbol bahwa sepak bola Indonesia telah resmi naik kelas menjadi bagian dari struktur kompetisi resmi dunia.
Sebuah piala yang menandakan babak baru dalam sejarah sepak bola nasional di mana kita bukan lagi sekadar pelengkap. Secara keseluruhan, 3 keuntungan ini menegaskan bahwa turnamen baru FIFA ini bukan sekadar ide eksperimental. Ini adalah potensi revolusi bagi sepak bola Indonesia. Ini adalah batu loncatan yang sudah lama kita nantikan untuk memperkuat skuad secara maksimal, menaikkan ranking secara signifikan, dan akhirnya menjemput gelar yang selama ini hanya bisa kita bayangkan. Era di mana Indonesia hanya menjadi penantang abadi dan tim hampir juara sudah selesai. Jika semua berjalan sesuai harapan, inilah waktunya Indonesia berhenti menjadi kuda hitam yang diremehkan dan mulai dikenal dunia sebagai juara sejati kawasan Asia Tenggara yang diakui secara resmi oleh FIFA.